Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nur Hasanah. Seperti biasa, kita melakukan pembelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini, kita melanjut materi statistik yang kemarin. Kemarin statistik sudah sampai pada ukuran pemusatan data, yang ada min, median, dan modus. Kita lanjut yaitu ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data itu hanya ada dua yang wajib kamu ketahui, yaitu jangkauan dan kuartil. Kita mulai yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan data. Kita ketahui bahwa umumnya data itu dinyatakan dalam bentuk bilangan. Dalam bilangan itu pasti nanti ada data yang terkecil dan ada data yang terbesar. Selisih dari data terbesar dan terkecil itulah yang kemudian disebut dengan jangkauan. Jadi kalau ditulis dalam sebuah rumus, jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Contoh yang pertama, kalau ada sebuah data diketahui data terkecilnya 24 dan data terbesarnya 53, maka jangkauannya tinggal 53 dikurangi 24, yaitu 29. Contoh yang lain. Contoh yang kedua, diketahui sekumpulan data yaitu nilai ulangan matematika. Misalnya nilainya 44, 62, 57, 79, 76, 68, 53, 37, 48, 65, 74, 45, 82, dan 72. Ini datanya nggak beraturan ya. Kemudian disuruh mencari jangkauannya. Maka tinggal dilihat aja di antara data yang ada ini, cari data yang terkecil dan yang terbesar. Kalau kalian perhatikan baik-baik, data terkecilnya ternyata adalah 37, sedangkan yang terbesarnya adalah 82. Dengan demikian, maka jangkauannya adalah 82 dikurangi 37, yaitu 45. Ya, gampang kan? Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu kuartil. Kuartil. Kuart itu artinya 4 ya. Jadi kalau kuartil itu berarti mesti berhubungan dengan 4. Perhatikan ini sebuah garis, katakanlah garis AB. Ini akan saya bagi menjadi 4 yang sama panjang, saya potong-potong. Berapa kali saya harus memotong garis ini? Ya, tentu saja jawabannya 3 kali. Ini potong jadi 2 dulu, terus masing-masing potong lagi jadi 2. Dipotong jadi 4. Misalnya potongan pertama ada di titik C, potongan kedua ada di titik M, dan potongan ketiga ada di titik D. Di sini itu ada data, di sini ada data, ada data, ada data. Ini di C juga ada data, di M ada data, di D ada data. Maka data yang pas C, pas M, pas D itulah yang namanya data kuartilnya. Di C ini ada 55 misalnya ya, maka di 55 inilah yang disebut dengan kuartil 1 atau kuartil pertama atau kuartil bawah. Di M ini namanya kuartil kedua atau kuartil tengah atau median. Dan di D, di potongan yang ketiga ini namanya kuartil 3 atau kuartil atas atau kuartil yang tertinggi. Kalian perhatikan bahwa data ini harus sudah urut ya. Jadi kalau misalkan ada data kok belum urut, diurutkan dulu, nanti baru cari kuartilnya. Ingat harus urut ini ya, kata kuncinya. Selanjutnya, untuk data-data yang di sini, ini nanti dinamakan dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, simbolnya Q boleh, K juga boleh. Jadi ada buku yang menyimbolkan Q1, Q2, Q3, ada juga yang menyimbolkan K1, K2, dan K3, sama saja. Ya. Intinya itu salah satu kata dari kuartil.
Di contoh ini tadi berarti Q1-nya 55, Q2-nya 58, Q3-nya adalah 61. Nah, kemudian secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa kuartil adalah ukuran yang membagi suatu data menjadi 4 bagian setelah data diurutkan. Mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar. Jadi harus urut, tidak boleh dibalik besar ke kecil. Beda kalau kita hanya mencari median ya, boleh dibolak-balik. Nah, ada 3 kuartil, pertama, kedua, ketiga, atau bawah, tengah, atas. Kuartil kedua itu pasti sama dengan median. Nah, kemudian di dalam kuartil kita mengenal istilah simpangan kuartil. Sebelum sampai ke simpangan kuartil, kita lihat dulu jangkauan interkuartil. Ingat tadi kalau jangkauan secara umum kan data terbesar dikurangi data terkecil. Karena ini jangkauan interkuartil berarti kuartil terbesar dikurangi kuartil terkecil. Kuartil terbesar adalah Q3. Kuartil terkecil Q1. Nah, jadi selisihnya. Kemudian jangkauan semi interkuartil inilah yang disebut dengan istilah simpangan kuartil, atau ada juga yang menyebutkannya deviasi simpangan kuartil. Besarnya adalah setengahnya jangkauan interkuartil. Nah, setengahnya. Jadi kalau dibuat rumus, kalau jangkauan interkuartil simbolnya QR adalah Q3 dikurangi Q1, sedangkan simpangan kuartil simbolnya Q3, QD, yaitu setengahnya QR atau setengah Q3 dikurangi Q1 dalam kurung. Sebagai contoh, ini ada data 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36, 39. Nah, untuk mencari kuartilnya, cari dulu yang tengah. Ini kebetulan datanya ada 10, sehingga data tengahnya atau kuartil 2-nya atau mediannya itu ada di antara data ke-5 dan ke-6. Data ke-5-nya 29, data ke-6-nya kan 30, maka mediannya 29 tambah 30 dibagi 2, yaitu 29,5. Kalian perhatikan sebelah kiri ini 5 data, sebelah kanan juga 5 data. 5 data yang kiri cari tengahnya, ini pas ketemu 23. Inilah yang namanya kuartil pertama. Kemudian 5 data yang kanan cari tengahnya, inilah yang namanya kuartil ketiga. Jadi dengan demikian dari data ini kuartil 1-nya 23, kuartil 2-nya atau median 29,5 dan kuartil 3-nya adalah 32. Kemudian jangkauan interkuartilnya berarti 32 dikurangi 23, yaitu 9. Kalau ditanya simpangan kuartilnya tinggal setengahnya 9, yaitu 4,5. Demikian untuk materi ukuran penyebaran data. Jadi secara garis besar dalam materi statistik ini bisa kita buat kesimpulan yang kita pelajari yang sudah dari kemarin itu. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Kemudian modus itu nilai yang paling sering muncul. Median itu nilai tengah. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian yang terakhir kuartil. Ya, demikian untuk materi statistik, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang, materi yang lain. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.